Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kita ketemu episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita, saya bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Malam Kak. Malam ya. Dan hari ini kita masuk edisi ke 231 Ya. Selasa 1 Oktober 2024. Dan kita mengucapkan terima kasih ya dan apresiasi kepada penonton Lesa SN yang begitu bersemangat ya menyaksikan tayangan-tayangan Ulas Berita dari tayangan YouTube Lensa SN ya. Karena setiap episode yang kita terbitkan atau kita posting ya, itu penontonnya selalu di atas 1.000. Dan malam hari ini kita akan ulas berita lagi Dan ya, dan kita akan ulas berita perkembangan terakhir atau update ya, tentang perkembangan dugaan korupsi Jargas ya. Karena kemarin ada persidangannya Dan ya. Kemarin persidangannya tanggal berapa Dan? Kemarin hari Senin tanggal 30 September 2024 ya. Untuk lebih jelasnya silakan Dedi ulas. Silakan Dedi. Ya Kak, nama perkara tersebut ya ini dugaan kasus korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jaringan gas atau Jargas Alam tahun 2019 pada PT Speedway atau PT Serana Pembangunan Palembang Jaya yang merupakan BUMD Pemkot Palembang ya. Di mana saat ini memang perkara tersebut sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana ada 4 terdakwa dalam perkara tersebut, yaitu mantan Direktur Utama PT Speedway, kemudian mantan Direktur Operasional PT Speedway, selanjutnya mantan Direktur Keuangan PT SP2J dan mantan Direktur Umum PT SP2J, di mana persidangan keempat terdakwa tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH didampingi Hakim Anggota Haji Hoiri Ahmadi SMH dan Mas Riyati SMH ya. Di mana pada persidangan Senin tanggal 30 September 2024 kemarin, tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang Hermansyah SMH didampingi Iskandar SMH menghadirkan saksi, di mana saksi tersebut selaku asisten manajer PT SP2J yang juga selaku ketua panitia pelaksana proyek pekerjaan Jargas. Dalam persidangan memang saksi yang merupakan asisten manajer PT SP2J ini mengungkapkan bahwa ada sejumlah uang yang merupakan fee dari pembelian pipa Jargas yang dibeli dari vendor, dan juga ada terkait hasil pemotongan upah tukang yang uang tersebut diberikan secara bertahap dalam kantong kresek hitam kepada terdakwa yang merupakan mantan Direktur PT SP2J. Oke, ada di beberapa titik ya. Dan ini sempat mendapat komentar hakim ya. Apa komentar hakim dalam persidangan tersebut? Silakan Dedi. Ya, dalam perkara tersebut awalnya saksi mengungkapkan bahwa uang tersebut totalnya 1,7 miliar lebih, di mana menurut saksi di uang tersebut diberikan secara bertahap setiap minggunya di beberapa titik lokasi, yang ini di pinggir Jalan Basuki Rahmat Kota Palembang, kemudian di parkiran salah satu bank di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, dan di parkiran kantor PT SP2J Palembang. Terkait keterangan saksi tersebut, Hakim Anggota Hoiri Ahmadi SMH mencecar saksi terkait pemberian uang tersebut. Apakah ada kode-kode khusus terkait penyerahan uang tersebut? Saat penyerahan uang tersebut dikatakan oleh saksi yang merupakan asisten manajer PT SP2J yang juga selaku ketua panitia pelaksana proyek pekerjaan Jargas, jika penyerahan uang tersebut tidak ada kode khusus yang dilakukan di mana menurut saksi bahwa sebelum di saat menyerahkan uang tersebut, terdakwa yang merupakan mantan Direktur Utama PT SP2J terlebih dahulu menelpon menelpon saksi
dan mengajak pertemuan di lokasi yang telah dipilih oleh terdakwa tersebut, Kak. Jadi untuk titik-titik lokasi itu sudah janjian ya, Iya, Kak. antara terdakwa dengan saksi yang dihadirkan dalam persidangan Iya. ya. Kemudian dari beberapa titik-titik tersebut disebutkan jumlah uang yang diberikan, Dedi. Dalam persidangan saksi mengaku lupa, Kak ya. Namun memang secara pastinya mengaku lupa. Tapi dari 1,7 miliar total keseluruhan uang yang diserahkan tersaksi kepada mantan Direktur Utama PT SP2J tersebut berjumlah 1,7 miliar, di mana itu uang dari fee terkait pembelian pipa dari vendor dan juga terkait pemotongan upah tukang pemasangan pipa yang setiap minggu, di mana setiap minggu ini uang tersebut diberikan oleh saksi yang merupakan saksi yang sebelumnya telah dihadirkan di persidangan yang merupakan pihak pegawai PT SP2J juga, di mana saksi tersebut merupakan sekretaris pelaksana pengadaan proyek pembangunan Jargas. Yang selanjutnya saksi tersebut menyerahkan uang terkait pemotongan upah dari pemasangan pipa kepada saksi asisten manajer PT SP2J selaku ketua panitia pelaksana proyek pekerjaan Jargas, yang kemudian baru diserahkan setiap minggunya kepada terdakwa yang merupakan mantan direktur PT SP2J Palembang, Kak. Oke, Dedi ya. Dalam koran edisi paper ya, Suara Nusantara, Senin 30 September 2024 kita ada menerbitkan berita juga ya. Iya, Kak. Update persidangan dari dugaan korupsi Jargas ini ya. Mungkin Dedi bisa mengulasnya sekali lagi. Iya, Kak, itu sidang di minggu sebelumnya, di mana saat itu tim jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yang merupakan pegawai PT SP2J, Kak ya, yang juga selaku ketua panitia persiapan, di mana saksi tersebut menjelaskan dalam persidangan bahwa ada penyerahan fee terkait pembelian pipa untuk pemasangan Jargas, proyek Jargas, di mana fee tersebut diberikan oleh saksi kepada mantan direktur PT SP2J. Namun saat sidang tersebut belum secara detail, Kak ya, diungkap terkait uang tersebut diserahkan dalam plastik kresek. Barulah pada sidang Senin kemarin diungkapkan hal tersebut. Kemudian di dalam persidangan itu juga dihadirkan saksi yang merupakan sekretaris pelaksana pengadaan proyek pembangunan Jargas, di mana saksi ini merupakan pihak yang membayar gaji kepada tukang, Kak ya. Di mana saksi tersebut mengaku bahwa ada tukang yang fiktif, gaji tukang yang fiktif yang dibayarkan oleh saksi tersebut, di mana menurut saksi fiktif tersebut berdasarkan masukan dari bagian keuangan bahwa untuk menghindari pajak, katanya, Kak. Kemudian Dedi ya, dalam kita membuat berita dugaan korupsi Jargas ini ya, itu ada angka 1,7 miliar ya, itu fee, Dedi ya? Iya, di sidang, Kak. Di sidang ya. Tapi dalam persidangan kemarin itu terungkap nggak ini uang apa dan tujukan untuk siapa dan bagaimana peruntukannya? Silakan, Dedi. Ya, Kak, uang tersebut diungkap oleh saksi yang merupakan asisten manajer PT SP2J selaku ketua panitia pelaksana proyek pekerjaan Jargas, Kak ya. Di mana dalam persidangan saksi mengungkapkan bahwa untuk dari 1,7 miliar lebih yang diserahkan di dalam plastik kresek secara bertahap kepada mantan direktur PT SP2J terdiri dari uang 1 miliar lebih yang merupakan dari pemotongan upah tukang terkait pemasangan pipa Jargas, di mana upah tukang ini dipotong setiap per minggu pekerjaan. Selanjutnya 750 juta merupakan uang fee dari pembelian pipa terkait pemasangan pipa Jargas tersebut, Kak ya. Sebenarnya 1,7 miliar lebih ini berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum, Kak ya, di mana jaksa penuntut umum kan dalam dakwaannya mengungkap ada aliran 1,8 miliar yang mengalir ke mantan direktur PT SP2J, Kak ya. Namun dari fakta persidangan kemarin saksi mengungkapkan bahwa jumlah uang tersebut ya ini 1 miliar dan 1 miliar lebih dan 750 juta sehingga jumlahnya 1,7 miliar lebih, Kak. Oke, yang menarik dan kita garis bawahi ternyata ada uang yang mengalir belum jelas, Dedi ya. Kak. Itu terungkap dalam persidangan, silakan, Dedi. Dalam persidangan sejauh ini belum, Kak ya. Bagaimana jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang masih menghadirkan saksi yang merupakan dari panitia,
dan untuk mengungkap aliran uang yang mengalir kepada mantan Direktur PT ISPI 2J Kak ya. Memang dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada sidang pertama yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang telah diungkap selain ada 1,8 miliar yang mengalir ke mantan Dirut PT ISPI 2J, tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang, Hermansyah SMH dan Iskandar SHMH juga mengungkap bahwa ada aliran uang sebesar 2,1 miliar lebih yang mengalir ke orang lain atau korporasi yang sampai saat ini kan belum terungkap di persidangan Kak. Berita-berita update persidangan nanti kita akan muat semuanya di koran sn.com dan yang sudah kita ulas juga ini sebenarnya sudah terbit di koran sn.com Det ya. Lanjut ulas berita lagi kita Det ya. Berita ini mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com, makanya kita ulas berita dan kupas tuntas malam ini Det ya. Dan dalam persidangan itu juga terungkap peran Wali Kota Palembang yang menjabat kala dugaan korupsi ini terjadi. Dan itu ada dalam dakwaan Det ya. Dan beritanya udah kita terbitkan Det ya. Sudah Kak. Mungkin Dedi bisa mengulasnya untuk lebih jelas, silakan Dedi. Ya Kak, dalam dakwaan tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan tim Kejari Palembang yaitu Hermansyah SHMH didampingi oleh Iskandar SMH memang telah mengungkap dalam perkara tersebut bahwa ada peran dari Wali Kota Palembang yang menjabat saat itu Kak ya. Di mana dikatakan jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang saat memanjatkan dakwaan kepada 4 terdakwa dugaan kasus korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jargas tahun 2019 pada PT ISPI 2J BUMD Pemkot Palembang ini, bahwa Wali Kota Palembang yang saat itu menjabat merupakan pihak yang menerima pengajuan penyertaan modal Kak ya, di mana jumlah penyertaan modal dalam perkara ini yaitu 22,5 miliar, di mana menurut tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang bahwa sebelumnya mantan Direktur PT ISPI 2J merupakan terdakwa dalam perkara tersebut mengajukan penyertaan modal terkait jargas tersebut. Selanjutnya penyertaan modal tersebut diajukan oleh terdakwa yang merupakan mantan Dirut PT ISPI 2J ini berdasarkan surat Kak ya. Dia mengajukan surat kepada Wali Kota Palembang saat itu. Dari surat yang diajukan oleh mantan Direktur PT ISPI 2J terkait penyertaan modal tersebut, maka ditetapkanlah penyertaan modal sebesar 22 miliar lebih maksudnya ya. Selanjutnya tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Palembang mengungkapkan bahwa 22,5 miliar tersebut cair setelah ditetapkan jumlah anggarannya oleh Wali Kota Palembang saat tersebut, dan mulanya di mana mantan Dirut PT ISPI 2J mengajukan surat pencairan yang juga diajukan oleh terdakwa yang merupakan mantan Dirut PT ISPI 2J kepada Wali Kota Palembang yang menjabat saat itu Kak. Oke ya, sudah cukup jelas ya tentang peran Wali Kota Palembang yang menjabat saat dugaan korupsi ini terjadi ya. Dan beritanya udah kita terbitkan Det ya. Sudah Kak. Silakan klik koran sn.com. Oke Det, kita lanjutkan ulas berita dugaan korupsi jargas Det ya. Dan kita flashback sedikit Det ya tentang perjalanan panjang penanganan dugaan korupsi jargas ini, karena kita sudah membuat beritanya secara rutin dan running mulai dari Polda, kemudian penanganan perkara ini ke Kejari Palembang Det ya, dan sampai ke persidangan. Silakan Dedi. Ya Kak, dalam perkara ini mulanya Suara Nusantara mendapatkan informasi bahwa Polda Sumsel sedang melakukan proses penyidikan terkait dugaan kasus korupsi jargas PT ISPI 2J yang merupakan BUMD Pemkot Palembang Kak ya. Selanjutnya wartawan Suara Nusantara saat itu mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, yang dari hasil konfirmasi tersebut Kabid Humas membenarkan bahwa penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel sedang melakukan proses penyidikan terkait dugaan kasus korupsi jargas tersebut. Terus Suara Nusantara melakukan pemberitaan secara running yang selanjutnya wartawan Suara Nusantara kembali mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto, di mana dalam konfirmasi tersebut Kabid Humas membenarkan bahwa Polda Sumsel telah menetapkan 4 orang tersangka. Namun ketika diwawancarai oleh wartawan Suara Nusantara, Kabid Humas Polda Sumsel hanya memberikan inisial keempat tersangka tersebut, belum bisa mengungkapkan
jabatan para tersangka tersebut di PT SP2J Kak ya. Berjalannya waktu kemudian barulah dilakukan press release di Polda Sumsel di mana keempat tersangka yang ditetapkan dihadirkan, yang kemudian terungkap bahwa keempat tersangka tersebut merupakan mantan Direktur Utama PT SP2J, mantan Direktur Operasional PT SP2J, mantan Direktur Keuangan PT SP2J, dan mantan Direktur Umum PT SP2J Kak. Iya, kemudian pada saat penyerahan berkas ya atau sudah P21 ya, kita juga membuat beritanya, Det ya. Iya, Silakan Dedi ulas. Ya, selanjutnya setelah berkas P21 tersangka dirilis, selanjutnya tim penyidik Subdit Tindak Pidana Khusus atau Tipikor, tindak pidana korupsi maksudnya, Ditreskrimsus Polda Sumsel melimpahkan para tersangka dan barang bukti ke Kejari Palembang Kak ya, di mana Suara Nusantara meliput pelimpahan tersebut yang merupakan pelimpahan tahap 2, di mana pada tahap penyidikan keempat tersangka ini sebelumnya tidak dilakukan penahanan Kak ya oleh Polda Sumsel, di mana menurut Kasubdit Tipikor AKBP Wiwin Junianto bahwa tidak ditahannya keempat tersangka karena kooperatif Kak. Tapi di saat dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejari Palembang, untuk keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan Pak Jo Palembang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Wilekasari SMH yang membenarkan bahwa keempat tersangka setelah dilakukan tahap 2 dilakukan penahanan oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang dan juga tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel Kak. Oke ya, kita apresiasi dulu untuk penonton SASN ya, yang banyak usul ya untuk kita ulas berita dugaan korupsi Jargas ini ya. Dan khusus kepada penonton SASN, teruslah memberikan masukan-masukan kepada kita Det ya, untuk tamu-tamu podcast yang akan kita undang atau ulas berita yang kita bahas di YouTube Lensa SN. Kita bicara modus ya, tentang modus dari perkara dugaan korupsi ini. Pernah terungkap dan kita pernah buat berita Det ya? Iya Kak. Silakan Dedi. Ya, modus perkara ini sudah diungkap saat dirilisnya keempat tersangka oleh Polda Sumsel Kak ya, di mana dalam press release tersebut Panit Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel Aibtu Rian dalam rilis tersebut mengungkapkan modus para tersangka dalam perkara tersebut, di mana modusnya yang ini perbuatan para tersangka telah melakukan perbuatan diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang terkait penetapan metode dalam proyek pembangunan Jargas, di mana proyeknya menggunakan metode swakelola, di mana dalam melaksanakan pekerjaan Jargas yang bertentangan dengan peraturan direksi PT SP2J tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT SP2J. Selanjutnya Aibtu Rian selaku Panit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel juga mengungkapkan modus lainnya, yaitu di mana dalam proyek pembangunan Jargas tersebut adanya dugaan kemahalan harga atau markup dalam mengadakan material pipa. Selain itu, Aibtu Rian juga menambahkan bahwa modus dalam perkara tersebut adanya pemotongan upah pekerjaan tukang terkait penyambungan pipa Jargas tersebut Kak. Sudah cukup panjang Dede kita ulas berita kupas tuntas tentang terkini dari persidangan dugaan korupsi Jargas ya. Dan kita berharap penonton SASN bisa memetik hikmah ya dari ulas berita yang kita tayangkan ini. Ternyata banyak sekali korupsi ya. Dan kita sepertinya media yang spesialisasi memberitakan perkara-perkara korupsi ya. Dan mendapat respon cukup positif ya. Yang kita terbitkan di koran sn.com, Suara Nusantara edisi cetak, dan ternyata di tayangan ulas berita Lensa SN, ulas berita kita tentang Jargas, tentang dugaan korupsi termasuk Jargas itu mendapat animo yang cukup panjang ya. Kita sebutkan perkara dugaan korupsi yang sudah kita bahas ya. Ada dugaan korupsi batubara di Sumsel, kemudian ada dugaan korupsi pembangunan LRT Palembang ya. Mungkin Dedi masih ada ingat yang lain? Dugaan kasus korupsi izin perkebunan di Musirawas. Kemudian ada dugaan kasus korupsi internet desa di Muba. Termasuk aplikasi Santan ya? Iya, aplikasi Santan termasuk aplikasi Santan. Dan itu sudah kita tayangkan semua dan mendapat viewer ribuan ya. Dan kita juga berterima kasih nih ada narasumber tetap kita, Bapak Susno Duaji ya.
yang sudah begitu intens ya berkomunikasi dengan saya, Pemirsa Suara Nusantara lewat telepon dan WA ya, memberikan komentar-komentar untuk beberapa dugaan korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan. Ted, seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Iya. Dan quotes kita malam hari ini adalah tetaplah berdiri tegak walaupun banyak halangan dan rintangan yang menghalangi tujuan baikmu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.